Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan Waalaikumsalam selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. untuk yang selamat sore ya sekarang untuk yang dari Indonesia. Sore. Terima kasih banyak yang sudah hadir, Kang Adnan. Di sini baru beberapa. Bagus, Di, bentar. di tengah perjalanan akan ada lagi yang hadir di YouTube juga bisa hadir karena kita juga live stream ke YouTube. Nah, untuk kali ini seperti yang minggu sebelumnya kita akan bicara tentang bisnis. Di sini ada Kang Adnan. Kang Adnan ini narasumber yang minggu lalu. Beliau juga cukup expert sekali di bidang bisnis. Nah, sekarang kedatangan lagi expert yang lain yang sudah berpengalaman banyak sekali, yaitu Kang Ridwan. Kang Ridwan ini sebetulnya banyak sekali usahanya, mulai dari properti, kemudian juga jualan produk yang lain. Nah, sekarang tapi yang akan dibahas adalah lebih ke arah produk fashionnya dia, yaitu terutama baju muslim dan juga jilbabnya. Nanti mohon dikoreksi Kang Ridwan ya kalau misalkan saya salah. Nah, produknya sendiri yang pertama itu ya baju koko muslimnya itu namanya Fawas mereknya, dan kalau untuk yang jilbabnya atau hijabnya itu Famela. Nah, Kang Ridwan, gimana kabarnya nih? Terima kasih banyak lo sudah menyempatkan hadir. Sehat Mas Boya. Oke, Kang Ridwan, ini Undangannya. biasanya konsepnya sendiri di acara ngobrol santai ini ada yang mau pakai PowerPoint, ada yang bisa langsung juga. Nah, karena Kang Ridwan tidak menyediakan PowerPoint, maka kita bisa langsung ngobrol santai saja. Jadi nanti saya akan mulai dari awal dulu. Nanti jika rekan-rekan di Zoom maupun di YouTube ada pertanyaan, bisa langsung nanya secara langsung pakai mic, atau kalau misalkan tidak mau open mic juga bisa diketik di kolom Zoom chat-nya. Nah, di awal, Kang Ridwan, mungkin sebelum fokus ke Fawas dan Famela ya, mulai bisnis tuh dari tahun kapan sih? Untuk secara global bisnis tuh dari 2014. Berarti sudah 8 tahun ya? Ya, 8 tahun. Untuk terus ada beberapa kuliah terus, tapi tetap berjalan, udah autopilot. Terus di 2020 ya, 2020 itu baru mutusin, 2021 baru mutusin kayak nambah usaha ini deh, jualan fashion gitu. Apa yang menyebabkan ingin memutuskan harus pengen jualan fashion? Kenapa? Oke, karena kan mayoritas di Indonesia itu satu muslim kan, terutama yang terutama laki-laki, khusus perempuan dan laki-laki. Terus kedua, kenapa saya yang tadi pertanyaan mengenai fashion, karena market di Indonesia itu menurut saya tuh bagus. Satu, meskipun ekonomi kita masih dalam jangka berkembang, itu kayaknya warga rakyat masyarakat Indonesia itu kayaknya konsumtif gitu, Mas. Oke. Jadi pertama ngelihat marketnya yang besar gitu. Yang bagus, ya besar. Ada nggak sih kekhasan dari produk-produknya Kang Ridwan ini? Sebelum ke unit produk saya, itu kan kita juga riset dulu nih, market kita tuh market fashionnya itu bagus. Nah, terus market yang kedua itu mayoritas kita muslim kan, jadi kayak kerudung sama baju Fawas tuh kayaknya baju muslim itu kayaknya oke gitu kan. Terus kayak karena kita warga Indonesia tuh kayak konsumtif, otomatis repeat ordernya tuh bakal tinggi. Jadi ya udah saya mutusin usaha yang ini. Terus untuk unik produknya kita itu untuk bahannya itu kita sama dengan kompetitor yang dimiliki oleh brand-brand artis, tapi harganya itu kita lebih murah gitu. Terus untuk yang pattern yang kerudung yang kita mau keluarkan itu tidak ada di pattern kerudung yang lain. Dan untuk baju yang sekarang nih yang kita mau rilis, sama ada sejadah sama sarung, patternnya juga itu berbeda dari semua brand-brand lain gitu, Mas. Oh gitu, jadi sekarang selain mengeluarkan produk baju juga, tapi mengeluarkan juga sarung dan sajadah ternyata ya? Ya, itu khusus yang Idul Fitri yang sekarang. Untuk yang Idul Fitri yang sekarang yang akan di-launch, kira-kira kapan launch-nya ini? Tanggal 25 Maret bulan ini. Maret. Oke, ini terima kasih Kak Riri sudah datang juga.
Kak Riri juga salah satu yang nanya loh. Kak Riri kalau misalkan ada pertanyaan lain silahkan. Kang Adan juga misalkan ada pertanyaan, Mas Taufik silahkan langsung nanya juga bisa. Karena kita konsepnya ngobrol santai saja. Nah sebetulnya Kang Ridwan ini kan kemarin-kemarin kita sudah ngajuin ya apa di Instagram maupun saya langsung ke teman-teman yang ada di grup-grup saya. Semuanya bisa mengajukan pertanyaan, nanti akan diberi hadiah. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang datang ke saya. Ini yang pertama, tadi mungkin yang pertama sebetulnya sudah, apa kekhasan dari brand Fawas dan Famela. Ini ada lagi, apa sih sebetulnya trik dan tipsnya supaya produk yang kita branding bisa jadi trending dan menarik konsumen? Oke, kalau misalnya trik dari saya itu kan untuk saat ini saya kantor kita itu tidak ada online maaf ada offline store. Jadi kita hanya punya online store aja dan kita semua memanfaatkan platform media sosial, memaksimalisasikan semuanya di situ dari mulai si orange, si hijau, terus TikTok, terus Instagram, Facebook, YouTube, terus Twitter, bahkan WhatsApp gitu. Dan terakhir itu Line ya, meskipun kebanyakan sekarang itu paling tinggi rate-nya kita itu TikTok. Nah itu kita manfaatin semuanya, maksimalisasi dengan cara-cara yang kita tim yang saya sudah pelajari dan berserta tim yang lainnya gitu. Nah kalau misalnya kita tuh punya ada beberapa contohnya kita harus diantar untuk memaksimalkannya itu harus ada isinya, misalnya tuh kayak kita digital marketingnya, terus kampanyenya harus jelas, terus konten kreatifnya seperti apa, copywriternya sama customer service-nya harus bagaimana, web developernya harus bagaimana, desainernya sama sosmed spesialis itu Mas. Berarti ada tim yang merancang itu semua ya sampai dengan copywriter dan lain-lainnya itu. Alhamdulillah kita udah ada 4 bulan terakhir ini saya sudah nge-hire sekitar 8 orang dari asalnya cuma 2 orang. 2 orang itu termasuk Ridwan sendiri ya saat itu. Oke. Iya. Dan ternyata sekarang sampai 8 orang, ini hebat sekali dalam 4 bulan terakhir ya. Nah, terus Kang Ridwan ini kan kalau lihat di Instagramnya sendiri, Instagram Fawas dan Famela, itu ada video-video dan juga ada model-modelnya. Ini Kang Ridwan apa nge-hire orang tertentu, apa hanya apa ya nyewa gitu dalam tanda kutip atau gimana? Pertama kita itu pertama waktu saya berdua sama ada administrasi pihak bagian keuangan itu kayak kita untuk sementara ini yang untuk pertama banget itu kita lempar ke agensi. Kalau di Bandung banyak, kalau di Bandung, Jakarta itu kayaknya banyak dan rate-nya juga murah. Menurut saya menurut kita tuh murah, masuk akal gitu kan. Nah, setelah dirasa ternyata kita nice marketnya udah oke nih, terus kayak audiensnya udah Sebentar. jelas. Nice market itu apa, Kang Ridwan? Boleh dibilang? Tadi unik produknya itu Oke. sama nice produk sama nice marketnya udah cocok gitu kan, udah ada datanya gitu. Nah, yang waktu kita kedua itu kita kelola sendiri. Kita cari model sendiri, cari fotografer sendiri sampai semuanya, sampai tempatnya kita jelasin sendiri di mana, dan kita pengen nyampein kampanye kita itu ke calon konsumennya atau calon audiens kita tuh mau apa. Jadi tetap konsepnya dari Ridwan sendiri ya? Ya, untuk yang kedua. Kalau yang pertama kita cuma menyerahkan pakaian dan silakan gitu foto aja sama video gitu. Oke, gitu. Ini sekarang ada pertanyaan lagi yang di daftar saya ini. Jika memulai usaha dari nol tapi modal sedikit, bagaimana caranya supaya usahanya bisa berjalan? Itu kalau tadi saya bilang kan, kalau misalnya modalnya sedikit itu kalau untuk yang memulai dulu usaha itu kan satu niat ya Mas, niat untuk berusaha, terus kedua kalau untuk pengen merancang terus belum tahu bagaimana apa mau usahanya, yang tadi pikirkan dulu marketnya yang besar, market size-nya yang besar, nah terus pilih produk yang marketnya bagus dari yang besar itu. Contohnya di Indonesia atau mungkin kalau untuk skalanya untuk daerah kota tersebut apa gitu, kata Mas Doi itu yang minggu kemarin Mas Adnan ya, itu kan roti, mungkin di daerah itu kayaknya roti nggak bagus nih gitu kan, apalagi roti tersebut dari bahan apa gitu kan. Terus kedua itu pilih produk yang repeat ordernya tinggi.
Yang kayak akan terus-menerus dipesan gitu loh. Terus yang ketiga, yang terakhir itu produk market fit. Jadi yang bisa menyelesaikan kebutuhan orang-orang. Kebutuhannya contohnya kalau kebutuhan kan makanan gitu. Kalau keinginan pengen enak. Terus kalau misalnya ketakutan kayak racun, kan nggak bisa makan racun. Iya, iya, iya. Gitu. Terus tapi dibarengi dengan produknya yang nanti itu bakal masuk ke unit produk atau niche produknya. Nah itu kayak kandungannya bagaimana, manfaatnya bagaimana, sama benefitnya, experience-nya atau pengalamannya. Nah kalau untuk tadi yang bilang Mas Boya, yang ditanyakan itu nggak ada uangnya, untuk modalnya tidak ada atau mungkin minimal itu kalau saya untuk sekarang itu ya maksimalkan di media sosial, dan itu dimaksimalkan media sosial itu contohnya sekarang itu kita lagi ngerancang kayak apa sih Mas yang kemarin tuh yang binomo itu siapa namanya tuh? Saya lupa namanya, tapi yang Iya, ya trading itu namanya yang afiliator apa sih apa namanya? afiliator. Sebagai apa? Afiliator. Nah itu di TikTok sekarang masih banyak itu yang jadi afiliator. Ya sebagai itulah. Jadi nggak punya modal, hanya modalnya kuota, itu bisa Mas untuk buka usaha. Dan Fawas Ngejualin barang dan orang. Pamela juga bisa memfasilitasi seperti ini. Kalau saya baru bisa dari bulan Januari sudah. Tuh, jadi teman-teman yang misalkan tidak punya modal, mungkin bisa dimulai dengan menjadi afiliator dari produk Fawas dan Pamelanya sendiri. Tapi modalnya ya masih ada sebetulnya, yaitu modal kuota ya, Iya. dan HP-nya sendiri gitu. Ini tapi kan investasi barang fix gitu kalau boleh dibilang. Nah, jika yang ada di Zoom maupun di YouTube, jika ada pertanyaan bisa langsung nanya ke Ridwan ini, yang super sekali sebetulnya apa sih pengetahuan tentang bisnisnya, karena ini langsung dari pengalaman dia sejak tahun tadi udah 8 tahun ya. Saya juga pernah Ya. ketemu dengan Ridwan ini saat di Bogor dan cukup banyak ngobrol terkait bisnisnya ini, dan sekarang kita bisa belajar bareng-bareng juga dari dia ini. Nah, Ridwan, ini ada lagi daftar pertanyaan yang sudah dikirim oleh teman-teman lewat Instagram maupun WhatsApp ke saya. Ini ada pertanyaan, gimana trik promosi yang murah meriah agar dagangan cepat laku? Trik promosi. Untuk sekarang itu masih di TikTok. Itu Untuk murah yang murah. nggak? Murah. Murah. Oke. Murah. Berarti Fawas dan Pamela sendiri sebetulnya Tapi punya budget murahnya itu untuk Mas, promosi. maaf, Ya. murahnya itu relatif. Murahnya kan relatif. Tidak murah versi audien, mungkin murah versi kita atau bagaimana. Oke. Mungkin kalau hal ini nanti lebih baik didiskusikan langsung dengan Ridwan saja ya. Kalau Iya, ini yang pengen. tapi nggak ada sih yang murah ya. Memang murah kan tadi saya selalu belajar tuh belajar itu kan ada yang murah organik, ada murah yang anorganik, ada yang pakai anorganik kan Mas ya. Kalau organik itu tidak menggunakan uang atau biaya promosi apapun, karena kita menggunakan kayak konten yang sekreatif mungkin supaya orang-orang bisa suka atau bisa tertarik dengan apa yang kita berikan gitu kan. Kalau misalnya kasarnya tuh pernah saya dengar tuh di beberapa di bukunya Dewa Eka Prayoga. Jadi kita tuh kayak ngumpulin kolamnya dulu, baru kita pancing. Paham nggak Mas? Jadi kalau misalnya saya ini sekarang pengennya personal branding saya sebagai pengusaha misalnya tuh, atau mungkin personal branding saya pengen jadi seperti apa, kayak apa tuh personal brandingnya tuh kayak kita terus ngumpulin audiens dulu sampai mereka tuh kayak tertarik ke kita, dan nanti baru kalau misalnya setelah dirasa udah kuat, baru Mas Boya atau saya bisa melakukan penawaran penjualan kayak gitu-gitu Mas. Oke. Itu gratis, itu organik. Kalau anorganik itu kita bisa beli jual beli data. Kan banyak tuh sekarang ya yang kayak data kemarin tuh data Tokopedia yang dijual belikan sama mafia apapun. Nah itu sebenarnya kalau misalnya sebagai pelaku usaha itu diuntungkan karena kita tidak harus perlu promosi, terus kita sudah mendapatkan nomor handphone, terus orang itu tinggal di mana, dan kita terus ternyata produk
misalnya nih yang dicuri itu data PAWAS, dan basically data PAWAS itu pembeli baju. Ya Hmm. udah, diambillah sama kompetitor tukang baju juga, dan dia bakal mengetahui bahwa tempat kita itu yang paling banyak di apa, yang paling banyak orang paling banyak beli itu misalnya di Jawa Tengah, dan mereka pasti bakal ngejual barang-barang yang serupa di Jawa Tengah. Oh, jadi sebetulnya di satu sisi ada keuntungan untuk ini, tapi dari sisi audiens atau si pembeli dan calon pembeli itu hal yang berbahaya sekali ya, karena data kita justru diperjualbelikan di situ. Tapi itu Ya, mungkin isu yang lain ya, kita nggak bakal ngebahas di ya, ya. sini. Nah, Ridwan, tadi dibilang tentang branding. Sebetulnya branding itu sendiri apa sih, dan seberapa penting sebetulnya untuk usaha? Menurut pribadi saya itu branding itu kayak pembeda aja, pembeda. Hmm. Terus kalau misalnya tuh kalau di kasarnya itu menurut pengalaman saya, kalau misalnya memang ketika ingat nama Ridwan itu bakal seperti apa. Dan Hmm. untuk seberapa penting di dunia usaha itu sangat penting, karena ya tadi kalau misalnya kita tidak ada pembeda, produk kita tidak ada pembeda dengan produk yang lainnya, ya kita akan kalah saing kasarnya. Oke, oke, oke. Yang di Zoom, jika ada pertanyaan bisa langsung open mic. Yang di YouTube bisa diketikkan, nanti insya Allah saya bacakan. Kalau yang di Zoom yang nggak mau open mic juga tidak apa-apa, bisa tulis di chat. Ini ada yang bertanya ternyata, Taufik. Saya mau bertanya, pertama, bagaimana tanggapannya Kak Ridwan agar kita bisa menarik perhatian pembeli untuk membeli produk kita? Kedua, bagaimana tanggapannya untuk orang yang hanya menanya saja tapi tidak membeli? Oke. Kalau untuk tanggapan agar kita bisa menarik perhatian itu sekarang tuh ya tadi harus memenuhi kriteria yang saya bilang tadi. Menurut saya itu kayak kebutuhan, keinginan, dan ketakutannya. Kalau kebutuhan ya butuh nggak sih orang ini gitu kan? Hmm. Kan untuk menariknya. Terus kalau keinginan ya ingin nggak sih orang ini, kalau ketakutan ya diobatin ketakutannya. Menarik, menarik. Terus kalau misalnya apa tuh tanggapan menarik perhatian pembeli. Nah, untuk yang sekarang itu dijelaskan Mas, kalau misalnya kita itu harus dijelaskan karena kita berjualan dengan baju dengan hijab, dijelaskan bahannya seperti apa, patternnya, kelebihannya apa, terus kalau kasarnya tuh stylingnya juga kita tuh dijelaskan, nanti styling pakaian kita tuh seperti ini. Jadi mereka tidak akan ketakutan kayak, aduh di sana mah modelnya cantik misalnya, atau enggak badannya kurus, tinggi gitu. Sedangkan kita itu ukurannya nggak sama gitu, pendek, kurus, gemuk misalnya tuh, dan nggak cantik kasarnya tuh. Tapi kan itu relatif. Tapi itu disiasati sama kita bahwa bentuk muka dan lain-lain, bentuk mukanya kan ada yang bulat, kalau misalnya yang hijab, ada yang persegi misalnya tuh, saya kurang paham juga. Tapi itu dijelaskan nanti styling untuk kerudung apa styling kerudung untuk wajah yang bulat gitu Ah, contohnya gitu. Terus bagaimana tanggapannya untuk orang yang hanya menanyai dan tidak membeli? Oke, itu kalau misalnya udah menanya, menurut saya itu kayaknya udah tertarik. hmm, Kalau hmm, di kita itu namanya, kalau misalnya di kita itu di follow up kan. Nah, di follow up-nya contohnya saya akan ngasih triknya biar tidak konsum, itu caranya kalau di kita itu customer service kita mengolah data. Mengolah datanya itu kalau misalnya udah menanyakan itu mereka tuh udah tertarik sebenarnya, tapi masih mikir-mikir. Nah, apabila misalnya cuma menanya, terus menanya itu harganya berapa, terus dia tidak membalas ketika kita memberikan harga, karena mungkin menurut dia mahal nggak ya gitu dengan harga sekian gitu hmm, kan. Nah, besoknya saya biasanya kita itu selalu tanya, tapi nadanya kan bercanda ya, misalnya kayak, halo Kak, Assalamualaikum, belum sempat ngebales ya, karena mungkin sibuk ya kemarin. hmm. Bisa kan seperti itu. Atau Ah, enggak, tanya aja langsung, gimana kabarnya produk. Kemarin udah nanyain produk Kak, nggak jadi apa bagaimana? Bukan, jangan langsung nanya nggak jadi. Ini udah siap loh mau dikirim gitu. Jadi dia hmm, terus terus kasih pertanyaan yang continue, jangan bersambung, jangan langsung di-cut menurut hmm. saya. Jadi Oke. kalau misalnya nih contohnya harganya berapa, saya langsung bisa menjelaskan harganya 200.000. Kakak ukurannya apa? Kayak di Indo sama di Alfa kan selalu bilang pulsanya Kak, ininya Hmm, promonya 5.000. Misal kalau kita itu pasti langsung nanya ukurannya apa, atau hmm, enggak kalau udah ukuran dikirim ke kota mana, itu pasti dia balas. hmm. Terus nanti dibalas Dipancing langsung ya. aja. Hmm. Iya, kalau kita seperti itu. Jadi kalau udah dikirim kota mana, bisa Bogor, oke Kak saya totalin, udah selesai.
Udah itu closing, udah. Jadi, Iya kan bener. iya betul. Ini jadi salah satu trik ya Mas Taufik dari Ambon. Ada pertanyaan lanjutannya lagi nggak? Silakan kalau mau langsung open mic atau misalkan diketik juga tidak apa-apa. Eh, Kaiin Indrawati mau nanya nggak nih? Yang Silakan open mic. kemarin itu Kak Boya yang di WA, yang di IG itu, Oke, oke. Berarti mau dibacain aja ya. ya bacain aja. Ya, Oke, kasih. terima kasih. Jadi ini Kak Iin ini nanya beliau mengapa sih? Karena tadi sebetulnya mungkin sudah dijawab di awal, tapi Kak Iin ini baru masuk Wan ya. Mohon dijelaskan lagi, mungkin ini juga penting buat dia. Mengapa memutuskan usaha di bidang ini dan riset apa yang sudah dilakukan? Oke. Yang tadi saya bilang karena mayoritas di Indonesia itu Muslim kebanyakannya. Terus kenapa saya pilih hijab? Karena ya sama kerudung marketnya besar di Indonesia. Tapi setelah besar kita kerucutkan kan, market ke fashion itu kan banyak. Terus dikerucutkan lagi Muslimnya lebih spesifik lagi seperti apa. Maksudnya Itu. seperti apa itu Wan? Eh, Jadi kayak misalnya tuh kan kalau misalnya kerudung, contohnya nih kita kan mau ngeluarin yang patternnya itu kalau misalnya warna yang kita tuh keluarkan tuh nggak ada di brand-brand lain, jadi lebih banyak tuh, lebih ada pembeda aja buat brand kita dengan brand yang lain gitu. Sama yang bawah juga sama sih sebenarnya, hanya menurut saya pengalaman pribadi ya teh, selama ini hampir mau setahun gitu, kita pun masih karena kita baru setahun itu, saya jujur di sini kita tuh belum menemukan unik produknya secara 100%. Jadi kayak misalnya Tete melihat kalau pengen nyari hijab yang coraknya warna-warni atau coraknya gini-gini itu di Pamela Hijab misalnya, itu kita belum sampai di titik itu. Jadi kayak masih kayak sebisa mungkin dalam kurun waktu 6 bulan ini memaksimalkan seperti itu. Gitu. Gimana Kaiin, terjawab gak? Oh iya, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Oke, Iya. ini ada lagi pertanyaan dari yang sudah dikirim ke saya. Gimana cara mengatasi rasa jenuh yang tiba-tiba muncul sebagai pemula bisnis? Karena mungkin keuntungan yang kita peroleh gak sebesar effort yang kita keluarkan. Nah, ini kayaknya penting nih untuk yang pemula. Oke, kalau saya karena biar nggak jenuh, pikirnya gaji karyawan. Ya, Jadi karena ada ada tanggung tanggung jawab, jawab ada ya. tanggung jawab. Terus kedua, selama saya kurun waktu 8 tahun dengan berganti-ganti atau bertambahnya bisnis usaha saya, maksud saya tuh kayak nggak akan, usahanya nggak akan ngehianatin hasil gitu, Mas. Saya yakin sih nanti, saya udah nanya ke beberapa riset ke orang-orang yang usahanya usahanya di jualan gitu atau jualan makanan dan minuman, itu nggak 1 bulan langsung jadi, tapi ada beberapa sampai 2 tahun, bahkan ada yang sampai 6 tahun untuk ngebentuk satu usaha gitu. Jadi istilahnya harus tetap sabar dan endurance apa ya, pokoknya durability-nya tinggi gitu. Jadi dan kita juga harus ngeh bahwa kita punya tanggung jawab yang di pundak kita yang harus dipenuhi gitu ya. Dan mungkin juga karena kita juga harus flashback lagi sebetulnya kenapa kita melakukan usaha itu, gitu ya, Kang Ridwan. Iya benar. Nih terus ada pertanyaan sambungannya dari orang yang sama ini. Enggak deh, pertanyaan yang lain, maaf. Ini tadi sudah. Metode apa yang dilakukan untuk bisa survive di persaingan bisnis busana muslim yang sangat kompetitif di Indonesia? Gimana? Kalau metode itu saya tidak ada metode ya sekarang. Maksudnya metode yang secara istilah ya Mas, maaf. Tapi yang saya tuh cuman pelajari yang tadi aja, kayak kita ada pembeda, terus kedua memaksimalkan cyber army-nya gitu. Cyber army-nya itu kan yang tadi saya bilang ada digital marketingnya, terus kampanye jelas gitu seperti itu. Nah terus kita memakai metodenya extreme traffic kalau di digital marketing gitu kan. Extreme traffic itu kayak memanfaatkan semua lini di media sosial. Oke.
Yang tadi ya, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain yang digunakan semaksimal mungkin. Tapi sebetulnya penggunaan sosmed-sosmed itu ada trik-trik khususnya nggak sih? Biar kita tuh, produk Oke. kita tuh dilirik gitu loh. Di Instagram kita visual yang harus jago. Hmm. Visualnya harus bagus. Kalau misalnya visualnya jelek, dirasa jangan. Hmm. Terus memberikan keyakinan tuh seberapa rapinya jahitan kita, terus seberapa patternnya gitu jelas, terus seberapa benar warnanya tuh nggak dari kuning nggak jadi coklat gitu pengirimannya misalnya. Hmm. Terus kalau di Facebook itu ngejual kata-kata. Jual Coba kata-kata. aja mungkin kalau misalnya Mas Boya menceritakan tentang hidup, misalnya tuh kayak kisahnya tuh kayak kisah asli gitu, cerita. Nah itu di Facebook malah lebih senang, kayak kisah nyata gitu, kayak terus kayak perumpamaan itu mereka senang. Mungkin karena desain Facebook juga memang seperti itu, lebih mengutamakan kata-kata. Kalau Instagram kan kata-kata atau captionnya itu kan hanya ngintip sedikit gitu kan, jadi yang ditonjolkan visual. Bisa. Terus kalau di TikTok itu ngikutin tren sih sebenarnya, ngikutin tren yang sekarang. Cuman kalau misalnya saya juga udah berapa lama ya belajar itu 4 bulan terakhir itu saya belajar untuk algoritma TikTok itu kita itu untuk pertama-pertama itu konsisten aja tiap hari harus update. Tapi ada triknya juga tuh. Saya pernah baca juga itu dari jam 6 sampai jam 8 malam. Orang-orang Indonesia rata-rata membuka TikTok dari jam 6 sampai jam 8 malam. Nah, mendingan update-nya itu dari jam itu aja, 3. Tapi jangan lama-lama, hanya 10 sampai 15 detik. Oke, jadi prime time untuk di Indonesia untuk TikTok terutama jam 6 sampai 8 malam, dan diusahakan video yang kita buat itu menarik maksimal sampai 15 detik saja supaya dilirik gitu ya. Kalau untuk yang YouTube juga sama, cuman goalsnya kita itu dari semua sosmed itu kan bukan satu pembelian, terus ada lagi kayak like-nya harus banyak, terus like, comment, share gitu kan, terus kayak kalau Facebook like, comment, share gitu kan, terus kalau YouTube sama like, comment, share gitu. Itu berarti kalau misalnya sukses di situ berarti itu kita sukses tuh. Ada orang-orang yang like secara kayak sukarela, terus komen juga sukarela, nge-share video kita juga sukarela. Nah itu berarti kita udah sukses, Hmm. udah si kampanye kena gitu ke orang-orang itu. Dan dari situ kita kan nge-iklan secara otomatis kasarnya, dari story dari satu orang jadi ke satu orang lagi banyak lah kasarnya. Terus kalau metode yang marketingnya itu ada beberapa juga. Kalau kita yang gunakan itu, kalau di kita itu kayak viral marketing. Nah, viral marketing mah kayak kemarin aja yang Paris Fashion Week itu kan bisa. Itu Oke. viral marketing. Terus social currency gitu kan, postingan yang ngerasa berharga dan bermanfaat gitu. Apa Kayak di misal? hari Jumat, di Oke. hari Jumat gitu, manfaat sholat Jumat, apa manfaat di hari Jumat, terus manfaat Al-Kahfi gitu-gitu. Itu kan kayak postingannya ngerasa berharga dan bermanfaat gitu, nge-share. Nah, kalau misalnya ada yang sampai nge-share nama set, itu berarti sampai gitu loh kampanye kita tuh, iklan kita itu. Padahal di sharean itu tuh sebenarnya di belakangnya itu kita tetap ada iklan tersembunyi. Terus kayak trigger, ya buat trigger tuh kayak mudah diingat aja. Kayak sekarang gitu kan, kalau menurut saya itu kemarin ekonomi sulit gaya elit gitu. Kan itu kayak mudah diingat kan. Iya, gaya elit ekonomi sulit gitu misalnya tuh. Terus menguras emosi, ya itu ceritakan aja cerita sedih. Itu pasti banyak kalau cerita sedih. Terus publik, kalau publik itu kayak di Twitter sih, tapi kayak yang tadi itu kayak kisah pribadi dan lain-lain. Terus kayak di teman saya bisa settingan di TikTok buat sendiri, akunnya itu nyeting sendiri, pura-pura meninggal gitu Oh iya, biar masuk. sampai segitunya. Iya. Terus practical value kayak mengandung manfaat. Sama yang terakhir story mah ya kayak studi kasus, pakaian referensi terpercaya dan lain-lain. Gitu.
Wow, ternyata di sini ilmunya digital marketing itu betul-betul harus diperdalam juga, Banyak. terutama di zaman ini. Dan kayaknya Ridwan juga selain belajar sama timnya juga belajar dari orang lain juga ya. Pernah nggak ikutan kursus terkait digital marketing ini, Wan? Sudah Oh, beberapa juga. kali. Oke. Dan itu manfaatnya bisa Tapi apa? tidak, kalau yang pertama ikutan digital marketing, terus yang sisanya ya mengenai pengembangan usaha sama mendirikan usaha gitu. Oke. Beberapa kali. Kayaknya saya juga harus belajar nih biar berkembang lagi. Terima kasih banyak. Cuman nih, Hah? cuman ini Mas, saya nge-share ini, saya belajar dari pengalaman sih rata-rata. Pengalaman dan ditambah ada yang tadi saya beberapa ilmu yang saya dapat dari orang lain juga sama. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutan sebetulnya dari Mbak Pita nih. Sebetulnya dia juga ada di sini. Problem terbesar apa yang pernah Mas Ridwan alami selama mengembangkan bisnis ini? Problem. Nge-branding Terbesar, bareng saya. terbesar. Terbesar nge-branding. Untuk saat Nge-branding. ini nge-branding. Iya, sampai mungkin di sini juga ada Bapak Teteh atau Bapak atau kakaknya di sini mungkin belum tahu brand saya. Karena ini mungkin sebenarnya saya masuk ke platform Mas Boya ini termasuk cara saya untuk nge-branding brand saya gitu. Oke. Betul Jadi sekali. nge-branding saya itu sulit. Untuk sampai sekarang itu saya merasa kesulitan. Karena brandingnya harus perlu modal finansial yang besar. Kalau misalnya pengen langsung terkenal, tapi kalau misalnya tidak terkenal, organik itu butuh waktu lama. Tapi Ridwan selama ini menggunakan organik dan anorganik ya kalau saya lihat. Iya, kalau saya dua-duanya, tapi dengan ada budgetnya tidak terlalu besar gitu. Hanya Oke. cuman kisaran berapa gitu baru saya keluarkan untuk per bulannya. Oke, makasih. Ini yang hadir di Zoom, kayaknya Ridwan ini orangnya baik sekali. Nanti mungkin yang nanya semuanya bisa dapat hadiah juga nih selain yang ngirim lewat Instagram atau WhatsApp ke saya. Setuju nggak? Karena cuma ada beberapa. Seperti misalkan Mas Taufik baru nanya di sini, tidak lewat Instagram. Dan dia dari Ambon. Oke. Mas Taufik, tuh. Terima kasih banyak Mas Ridwan. Ya. Boleh Mas, nanti dikirim ke DM di Instagram saya pribadi aja, Oke, boleh. Siap, 06. siap. Alamatnya semuanya. Oke, siap. Tapi pengirimannya lebih kurang tanggal 30 Maret karena barang kita akan launchingnya di tanggal 25. Oke. Kita kasih barang yang baru, bukan yang lama. Oke, wah keren sekali ini. Nih, Kak Riri, ini ada yang nanya nama Instagramnya apa? Ridwan Rustandi 6 ya? 06. Ya, itu yang pribadi aja. Digabung ya, digabungan ya? Ya, digabung. Oke, saya ini deh, saya salah ngirim malah direct message. Bentar ya, ke everyone saya harus ngirimnya. Nih, terus sebetulnya ada pertanyaan lagi dari yang sudah ngirim. Ini adalah tadi apa? Tadi sekuat apakah berarti kayaknya udah dijawab tadi ya. Sekuat apakah media sosial dalam branding sebuah produk dan bagaimana cara memaksimalkan media sosial tersebut untuk membangun brand image produk tersebut? Mau dijawab ulang atau kita lewat pertanyaan ini? Udah tadi udah dijawab. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya adalah cara terbaik untuk spreading produk kita biar lebih diketahui banyak orang. Karena rata-rata kita berbisnis dengan pesaing raksasa bisnis yang sudah berjalan. Ini juga secara implisit sebetulnya tadi udah jawab ya, Wan ya? Iya, tadi itu aja branding kita pembeda sama Aktif di media sosial. untuk sekarang kalau misalnya nih kita dengan keterbatasan finansial atau kita punya budgetnya tidak banyak, ya kita dimaksimalisasi di media sosial. Tapi kalau misalnya dirasa nih tetehnya atau kakaknya punya uangnya banyak, terus kayak budget iklannya bisa banyak gitu pasarnya, kenapa enggak masuk TV gitu, TV terus kayak endorsement dari influencer yang kecil sampai influencer besar, tapi dengan catatan udah jelas KOL orang-orangnya udah masuk ke spesifikasi barang kita. Nah itu kita nggak ada masalah. Itu yakin sih dalam kurun waktu seminggu sudah ada feedback, hanya repeat enggak. Oke. Tapi kenapa harus hanya bakal repeat ya? Berarti kalau ada repeat berarti ada tadi yang bilang menurut saya itu ada niche marketnya. Jadi kalau misalnya ternyata barangnya biasa aja,
barang misalnya tuh di toko itu aja murah, di sini aja mahal gitu kan. Ternyata barangnya sama-sama aja. Nah, itu kan berarti belum ada pembeda. Jadi asa sayang kalau misalnya kita harus mengeluarkan dana yang besar dengan barang yang sama. Jadi mendingan kita benar-benar dulu semuanya dari apanya, bisnis plan-nya, segala macamnya. Kang Adan tadi ada pertanyaan sebelum dimulai, bisa ini nih, bisa open mic Kang Adan kalau ini silahkan. Kang Adan ini minggu lalu beliau tampil narasumber di sini Ya, juga. Silakan Kang Adan. Oke, baik Kang Ridwan. Jadi ini menarik sekali ya kalau tadi berbicara terkait bisnis passion gitu ya, Muslim passion atau Muslim wear itu. Nah, tapi kan kalau misal lihat tadi kan banyak tips yang sudah diberikan ya bagaimana kita nge-branding produk, terus kemudian bagaimana kita juga bisa apa namanya produk kita tuh sampai ke konsumen. Nah, kalau melihat kalau ngelihat dari ini ya, kalau melihat dari bisnis passion ini, kalau ngelihat kan trennya tuh cepat sekali gitu berubah gitu ya, cepat sekali berubah dengan modelnya yang segala macam. Nah, kira-kira Kang Ridwan ini tipsnya tuh bagaimana sih kita mempertahankan, maksudnya brand kita tetap bisa bisa bersaing lah ya dengan produk lain gitu. Sementara tren terus kejar-kejaran gitu. Karena dulu juga saya pernah, maksudnya orang tua ya pernah bisnis di passion ini gitu ya. Jadi dalam beberapa waktu saja tuh udah ganti model lagi gitu ya, ganti ini. Nah itu gimana sih cara mensiasatinya Kang Ridwan? Itu satu ya. Terus kemudian mungkin tadi pertanyaan terkait ini ya, terkait eh, sebelum sebelum ini nih, sebelum bisnis passion ini akhirnya di passion ini sebelumnya apa nih? Dan kenapa? Oke, tadi udah benar ya, misalnya udah dijelasin ya terkait bahwa konsumennya banyak, yang muslim juga masih banyak di Indonesia. Tapi kenapa kok akhirnya memutuskan sebelum-sebelumnya bisnis apa dan akhirnya memutuskan bisnis ini seperti itu? Itu Kang Ridwan. Gimana langsung ya? Pertanyaan nomor 1 dulu silahkan. Bagaimana cara bersaing dengan atau menyiasati Yang perubahan gampang model berubah. ya? Nah, betul. Ya. Kalau kita itu ada namanya business plan. Nah, di business plan itu kita ada tuliskan Mas, apa tuh, kompetitor kita. Kita kompetitornya brandnya apa aja? Brandnya apa aja nih? Saya minimalnya 5, tapi kita ada 10 sampai 15 orang, 15 brand yang kita anggap itu saingan, tapi saingannya dalam artian positif. Nah, kita selalu tiap minggu, ini minggu depan nih kayaknya kita brand ini bakal ngeluarin series ini. Kita kejar juga samain. Kita selalu gitu. Tapi tetap kita tidak menghilangkan pembeda dari brand itu. Hanya mungkin beda contohnya, misalnya brand itu mengeluarkan bajunya seperti itu, tapi kita mengeluarkan bahan yang seperti ini, tapi desainnya hampir sama, mirip-mirip. Kita seperti itu, dan kita itu ada timnya juga, jadi kayak pokoknya tiap hari dia pasti nganalisa yang akan terjadi di minggu selanjutnya atau bahkan besok gitu loh di kita itu. Jadi kalau misalnya di kita itu selalu kumpulin dulu kompetitor, semuanya kompetitor yang kita itu, karena kalau misalnya kita tidak ada kompetitor dan tidak ada pasar yang jelas, kita sulit gitu. Kalau untuk menentukan pasar kita dari awal, terus kita kayaknya pasar kita itu langsung muncul pasar kita itu akan bersanding dengan brand-brand ini. Basically kita harus nempelin brand ini terus. Sampai konten segala macam kita ngikutin kok Mas. Tapi dibedakan sedikit-sedikit kalau di kita. Seperti itu. Jadi terus jangan takut kan passion berubah-ubah. Kita punya pasar sendiri. Punya pasar sendiri, apalagi kalau misalnya pasar kantor kita atau di admin kita itu ngumpulin data yang sudah beli.
Hmm. Si pembeli itu udah yang beli itu buat loyal ke kita. Loyalnya tuh contohnya nih, tanya kita sama kita tuh setiap 2 hari kita tanya kabar, mau ngeluarin bahan yang notabene jelek pun kalau sudah loyal itu pasti dibeli loh Mas. Iya. Untuk saat ini saya buka nih. Saya cuman dari 4 bulan terakhir ini ada tim, saya punya database hanya 1.500 orang. Jadi ketika sebelum barang launching itu udah barang tuh bakal habis. Karena kita ngelola datanya terus, kayak tiap hari ditanyain kabarnya bagaimana, terus gimana nih kabar harga minyak hari ini di kota-kota kakak teteh, di harga minyak berapa, carinya susah atau enggak, itu cuman sebatas nanya gitu aja. Mereka tuh kayak, wah admin Pamela sama Pak Was itu banget ya gitu. Nah gitu terus ya. Padahal kita tuh cuman kayak besoknya tuh nanya, teteh kita mau ngeluarin barang produk baru, mau dibeli nggak? Harganya berapa? Cuman 100.000 dapat 4. Udah, kita tuh nanti tanggal 25 barang kita tuh di stok yang mau ready tuh udah habis, Mas. Padahal, ya jujur, barang kita itu kalau di kompetitor lain harganya berapa? Cuma 15.000. Kalau di saya 25.000. Oh ya, dan kita udah punya pasarnya. Itu kalau saya ya, tapi ya tadi kalau misalnya cara bersaing, saya jawab hanya kita munculkan, kita cari kompetitor yang menurut kita itu oke, itu kayaknya selevel sama kita. Dan dia pasti mereka juga bakal terus kan. Kalau sekarang itu yang saya amati itu banyaknya pattern sama silky ya. Baju-baju, kalau baju sama baju untuk perempuan, tapi kalau untuk baju laki-laki kayaknya simple-simple aja, hanya main di warna. Kalau Idul Fitri kayaknya kita ngikutin ke cewek perempuan, karena biasanya Idul Fitri itu pengen couple sama suaminya. Iya betul, kepikiran sampai sama produk untuk anak-anak ada nggak, Wan? Mungkin akan ada, tapi untuk Idul Fitri ini kita belum. Oke. Yang kedua, sebelum bisnis ini apa aja? Sebenarnya bisnis yang lain belum tutup, Mas. Saya cuma suruh menjelaskan bisnis ini aja. Jadi jujur deh, saya punya perumahan, punya boarding school, ada boarding school, tim kita itu perumahan, boarding school, terus untuk yang sekarang ada batu bara, kita main batu bara, terus kita ada bordir, terus ada apa lagi ya Mas Boya, saya lupa. Aluminium bukannya? Hah? Aluminium bukannya itu di Sulawesi juga? Iya, itu nikel. Nikel, ya, namanya nikel. Terus apa ya? Saya lupa jadinya. Ada boarding school, ada distributor, terus ada kita jualan produk juga kan, produk jahe itu? Ya, kalau distributor kita terus jahe, kita produksi jahe merah, Mas. Produksinya di Bandung, di Padasuka. Kita kebunnya di Banten. Terus sama lagi kita ada hotel, kita punya hotel juga. Sama udah punya banyak lah. Cuman sekarang saya lagi tertarik ke sini, penjualan fashion. Jadi fokusnya ke fashion dulu. Kalau yang itu udah autopilot. Jalan ya, karena udah autopilot. Sebetulnya Ridwan juga punya beberapa klaster perumahan, Adnan di Bogor ada, kemudian di Jogja juga ada. Ini setelah acara ini dia mau ke Jogja katanya ada. Saya penerbangan jam 9 ke Yogyakarta. Nanti kalau mau beli rumah di Jogja, saya hubungi saya. Beneran. Katanya terus nice perumahan saya itu saya tanpa bank. Jadi langsung ke kita. Oke. Sip. Ada lagi pertanyaan Kang Adan yang bisa dilanjut, silakan. Masya Allah, keren. Mudah-mudahan lancar usahanya ya, semakin mantap, semakin terintegrasi nih dari satu sama lain bisnis yang dikembangkan. Mungkin satu nih, untuk persiapan Ramadan nih, kira-kira berarti udah selesai atau bagaimana ya? Sudah selesai. Kita tinggal nunggu promosi, tinggal launching, terus ya itu tadi saya bilang, sebelum launching kayaknya barangnya sudah tidak ada 50%. Bahkan 60%. Ini kapan launching? Karena tanggal 25 Maret, oke. Karena kan kita sudah ngelola datanya, terus diolah-olah terus sama kita. Gimana, Kang Adan, puas? Ada lagi lain? Saya perlu silaturahmi nih nanti, mudah-mudahan ke depan.
Betul Perlu belajar sekali. banyak. Perlu belajar banyak nih dari Kang Ridwan yang luar biasa. Terima kasih Kang Ridwan atas jawaban-jawabannya. Saya lebih suka share sih Mas, karena ya Hmm. tadi kayak gimana gitu. Ya saya juga sama belajar, tapi saya belajarnya tidak dari istilah dari buku kebanyakan, tapi dari yang saya jalani. Otodidak kebanyakan ya berarti. Dan Ridwan ini uniknya ya, waktu saya di Bogor ketemu dia nggak khawatir untuk share ilmunya karena dia sudah yakin tiap orang punya rezekinya masing-masing. Itu sih yang bikin saya salut. Mantap. Ya tuh, tidak kan ilmu mah bisa di copy Mas, tapi rezeki mah tidak bisa dipaste. Ah, itu. Hebat kan? Ininya prinsipnya hebat sekali dia ini. Oh ya, sebagai informasi, Kang Ridwan ini masih di bawah 30 tahun. Dan mukanya masih muka SMA tapi. Ya, ini Amin. ada pertanyaan lagi Ridwan yang sudah dikirim ke saya. Tapi yang di Zoom, jika ada pertanyaan lain, silahkan bisa langsung open mic. Oh ini ada Mbak In nanya lagi nih. Bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur kepada anak muda? Kan Ridwan juga masih muda nih. Gimana itu waktu itu bisa tumbuh? Oke, kalau saya kan terdesak, Mas. Ya, sekarang jangan yang terdesak deh. Kira-kira untuk menumbuhkan. Kalau di sekarang kan banyak ya ilmunya di sekolah itu ada pelajaran kewirausahaan ya, dan ditumbuhkannya itu secara organik gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak muda, saya rasa sekarang lebih banyak juga sih Mas. Cuman ada beberapa orang yang mungkin ya memang tidak mau, itu mah dari wataknya aja kali ya. Tapi kalau misalnya untuk gimana caranya, mungkin harus banyak orang yang seperti Ridwan yang berani masuk ke nge-branding diri sendiri bahwa dia itu entrepreneur gitu. Kalau misalnya nggak ada, mereka juga nggak akan motivasi. Oke. Ini menurut saya ya, tidak berdasarkan apa jawabannya. Saya takutnya iya, les. Iya. Kalau saya pribadi, ini saya dulu itu ceritakan. Saya pribadi, saya itu karena ditolak 3 perusahaan, saya terus ditolak 3 perusahaan, terus sampai di titik ada orang yang ngajak saya pesantren, baru saya kata orang pesantrennya, udah tuh kamu bisa apa? Nah, saya bisa jualan waktu itu. Oh ya sudah, kita jualan. Jadi dari situ saya belajar jualan, terus saya langsung lari ke perumahan waktu itu. Dari mulai ngebangun cuman 5 unit menjadi 20 menjadi 1 hektar. Kalau saya karena dari kebutuhan, dari faktor keluarga ekonomi saya. Jadi kayak ngerasa kalau saya nggak kerja atau saya nggak punya penghasilan, ibu saya bagaimana gitu aja. Karena saya tinggal ibu waktu di 2014 itu. Begitu. Tapi untuk menumbuhkan entrepreneur di masa sekarang itu kayaknya sepertinya mudah asal ada keinginan. Terus kayak ada media juga banyak sekarang platformnya di YouTube kah, di Google segala macam itu mudah, tapi ada keinginannya. Nah, untuk menumbuhkan keinginannya Bu, mungkin salah satunya anak-anak mudanya harus diikutsertakan kayak pelatihan-pelatihan dulu atau enggak sharing bersama, mungkin ada orang-orang yang lebih baik atau bijak daripada saya gitu, misalnya itu ngobrol dan mereka ada ketertarikan, nah baru diikutsertakan kayak pelatihan kewirausahaan gitu. Mungkin ini ya, Kain ini kan guru nih, mungkin kalau misalkan Kain mau ngundang Ridwan untuk share ke murid-muridnya gimana nih? Mau nggak di Bogor loh dia? Oh, Bogor. Iya. Kalau misalkan ada proyek, Kang Ridwan ini ada proyek di Bogor, di Ciomas, Kain. Jadi misalkan itu bisa disiasati tuh. Tapi ini kembali ke Kang Ridwan lagi, silahkan. Kalau misi mah boleh-boleh aja, cuman saya suka nervous orangnya. Jadwalnya ya. Sama. Iya, makanya Masya Allah masih muda. Ini seumuran murid saya berarti ya. Aduh. Amin. Ya Kang Boy, Kang Ridwan berarti masih di bawah 30 ya? Masih di bawah ya, beda 2 tahun sama saya. Iya, Masya Allah, dengar itunya jadi. Misalnya di Bogor itu jadwalnya biasanya hari Kamis Jumat atau Kamis Jumat atau enggak Sabtu. Begitu. Jadi kalau misalnya orang-orang Bogor kan silakan datang aja berkuda Mas. Oke.
Oh, emang di Bogor di mana, Kang? Kita ada pacuan kuda di Cipor. Ini Pernah Mas Boyo lihat nggak pernah? foto saya yang lagi naik kuda sama panahan? Nah, itu proyeknya Ridwan juga di situ. Terus Oh, di Sivor. di jam-jam Tirta Iya. dia juga ada proyek di situ. Jam-jam. Heeh. Oh, iya, iya, jam-jam Tirta. Mm-mm. Oke, iya makanya saya apa sih namanya pengen apa sih kebetulan kalau misalnya sekarang kan tadi kayak Kang Riwan bilang kan anak-anak sekarang itu udah ada apalagi dengan nanti karena tadi berkaitan saya pendidik ya dengan ada namanya sekarang kan nanti kurikulumnya dari yang Merdeka Belajar ya itu tuh Mm-mm. lebih ke Ya. arahnya tuh langsung ke aplikatif gitu Kang. Jadi teh saya tuh pengen apa sih namanya kayak misalnya anak-anak tuh sekarang itu bagaimana caranya itu supaya menumbuhkan kayak jiwa entrepreneurnya gitu dengan ya contohnya Kang Ridwan ini dengan usia muda sudah achievementnya udah tinggi sekali terus kemudian tapi apa sih tetap di mana-mana itu harus ada triggernya gitu ya Kang. Jadi kalau Ya. misalnya dari dirinya sendirinya kurang mah agak sulit kali ya harus triggernya yang kuat gitu ya Ya supaya mudah-mudahan jadi nanti Kang Ridwan ini bisa menjadi triggernya apa siswa-siswanya KIN. iya, nah itu nanti bisa kontak-kontak lah ya kalau misalnya Boleh. berbagi ilmu insya Allah ya. Oke, sip. Iya, nuhun Kang sukses terus. Ya, amin. Ini ada pertanyaan dari Kariri. Kariri open mic aja dong. Ini Kariri dia juga pernah jadi apa guest di kita. Nanti insya Allah beliau juga mengisi lagi. Ya Kariri ya. Atau mau dibacakan saja Kariri? Nah, Ya, open mungkin mic beliau. langsung semua. Silakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. Mas Ridwan pengen nanya, kalau risetnya itu seperti apa ya kan? Kalau muslimah itu bisa jilbab, bisa baju, bisa rok gitu ya. Kenapa pilihannya itu yang jilbab? Terus kalau sekarang kan jilbab itu juga ada yang polos, ada yang pasmina, ada yang print gitu. Nah, kenapa pilihannya itu tadi mengintip ke Instagram kan kayaknya polosan gitu ya. Nah, itu Ya. pilihannya kenapa seperti itu? Terus yang tentang pasar ya, kalau saya melihat pasar jilbab itu mulai dari harga yang wajar gitu ya, sampai harga tuh yang nggak wajar gitu. Yang Iya. kayaknya memang beli itu tuh biar untuk apa namanya dianggap gitu di sosial gitu lah seperti itu Iya. di lingkungan sosial. Nah itu kenapa pilihannya kayaknya harganya wajar ya yang kalau yang barang-barang Mas Ridwan ya dengan bahan kayaknya bagus ya kalau ngelihat dari ini. Iya. Nah itu pilihannya tuh gimana cara ngerisetnya? Kalau risetnya itu di kita itu tadi kebutuhan yang saya bilang kebutuhan sama keinginan sama ketakutan. Udah beberapa kita riset dulu di situ. Kita pernah tanya jawab dulu sebelum kita buat brand ini saya tanya jawab dulu ke audiens tuh di data kita di Instagram kita kalian lebih suka hijab segi 4 apa bagaimana gitu aja terus tanya-tanya sampai kita akan ngeluarin yang segi 4 yang polos dulu. Waktu itu tapi kita juga lihat kompetitor kita yang lain terus kayak kalau di kita itu ada datanya bayar persona. Kayak bayar persona itu kita harus tahu pasar kita mau kemana dilemparnya. Contoh umurnya dari berapa ke berapa, terus pekerjaan ibu-ibunya atau perempuannya itu mau seperti apa dan dia mau hijabnya kita mau berhijab syar'i atau wanita karir atau bagaimana. Nah itu kita udah runut semuanya. Jadi sampai kita memutuskan kita untuk sementara ini yang ngeluarin kita hijabnya hijab biasa dulu. Nah, yang sekarang nih yang tanggal 25 kita akan keluarkan mungkin Maret. Pokoknya Maret tuh kalau Pawas itu tanggal 25 udah pasti. Kalau yang hijabnya itu kita akan ngeluarin banyak teh. Ada yang panjang sampai segini, ada yang segi 4 pattern, terus ada lagi yang silky. Nanti saya boleh teteh kalau kan teteh dapat nih. Nanti saya akan kasih pilihan teteh milih yang mana. Yang paling mahal itu hanya yang printed di kita itu hanya 165. 165.000. Nah itu aja. Terus mengenai harga, terus tadi kayak buat gaya-gayaan. Pernah nggak sih teteh atau kakak ini beli kopi Starbucks sama kopi kapal api? Dan pernah nggak kenapa kopi kapal api lebih seneng tidak dipoto tapi Starbucks dipoto? Menarik nih. Ya, mungkin bisa jawab siapa. Tapi itu pembedanya itu karena menurut saya orang Indonesia itu kayak mahal berarti bagus.
Terus kedua, mahal berarti gengsinya naik gitu, daya hidup sosialnya tuh naik gitu dengan dipoto itu. Nah terus kenapa sih orang brand-brand lain mahal? Tadi mungkin dia brandingnya tinggi, biaya brandingnya yang pasti besar. Karena berdasarkan riset yang saya tempuh, bahan kita itu sama dengan bahan brand artis yang kita pegang, yang kita tahu. Dan itu kita satu pabrik sebenarnya. Satu pabrik dengan brand-brand. Teteh Riri punya bias yang tahu Teteh brand-brand apa yang menurut Teteh kayaknya oke tapi harganya nggak wajar apa? Ayo Kak Riri, Kalau saya sebut di sini berarti nanti promosi mereka dong. Ya misalnya brandnya artis ini gitu aja misalnya. Iya Jangan ya, disebutin brand brandnya. artis yang awalnya L gitu kan. Atau yang sekarang itu yang kancing apa? Apa? Button scarf itu. Terus Oke, apa lagi ya? tahu. Nah itu kan ya tahu ya, itu kan nggak wajar banget dengan bahan nggak terlalu bagus gitu. Ya, Tapi itu kayak dikit itu. aja. Tapi kan kalau sudah kelihatan simbolnya itu kan, wah ini dia pakai bahan ini gitu kan. Karena Nah, dia seperti itu. brandingnya bagus, brandingnya kayak udah dipatri sama tim marketingnya, bahan kita eksklusif. Karena dia visualnya bagus. Menurut aku bahannya sama Teh, kita belinya sama kok, satu pabrik dengan dia. Dan satu pattern kita ngerjainnya desain ilustrator kita di kantor kita, tapi untuk penyelesaian finishing segala macam di pabrik yang sama dengan bahan yang si artis L itu sama si Buton itu. Ya, bukan Buton itu ya, tapi Buton yang lain misalnya. Ya dia kan collab sama Disney ya. Oh iya. Gimana Kak Riri menjawab? Riri kan kemarin dia si brand itu collab sama Disneyland. Menurut aku. Nah itu kalau di kita itu harga yang dia itu 3 kali lipat, kita hanya 1 kali. Harga di kita itu cuma sekian, di dia itu 3 kali lipat. Tapi dia fokusnya di brandingnya sih sebenarnya. Brandingnya bagus. Jadi patri di orang itu kayak mahal sama dengan bagus, murah sama dengan jelek. Makanya kayak terus daya gengsi mereka warga Indonesia kan kuat ya. Betul sekali, apalagi dengan adanya sosial media seperti Instagram. Ya, padahal itu ya dipotokan gitu sebenarnya. Itu marketingnya kuat mereka. Gimana Kak Riri? Ada pertanyaan lain atau? Belum jawab belum. Saya takutnya belum. Halo Kak Riri. Oh iya. Jadi kemudian aku pengen nanya terus tentang apa namanya kan marketingnya tadi itu banyak. Berarti sebelum mulai itu memang sudah dianalisa dulu semua data-data itu sebelum launching, berarti gitu ya? Kalau melihat dari pola, ya kalau ngelihat pola-pola yang brand-brand yang bukan ini ya, brand yang masih logis-logis saya lihat, itu mereka tuh kayaknya tuh polanya tuh mirip-mirip gitu. Kalau sekarang itu, kalau dulu kan polanya tuh aneh-aneh. Sekarang tuh polanya tuh sederhana-sederhana gitu. Apa memang semuanya tuh kayak gitu ya? Jadi kayak ada pattern-nya gitu, bahwa semua itu akan menuju ke sini gitu ya. Saya buka di sini ya. Itu boleh. Ada beberapa dia pakai jasa agensi yang sama. Oke, menarik. Iya, jujur nih, saya juga buka ya di sini. Saya dikasih tahu, nih bulan ini brand ini akan memakai warna-warna ini. Jadi ya namanya juga tingkat persaingan usaha dan ya berarti kitanya cuma harus jagonya di branding sama ngolah data yang tadi supaya data yang kita dapat tidak pindah kasarnya dari brand A ke brand B gitu. Kalau yang pattern yang tadi pengetahuan saya ada beberapa juga dia punya desain ilustrator sendiri, ada agensi. Kalau di agensi itu kita cuma cukup tolong gambarkan temanya pengen seperti ini, warnanya pengen seperti itu, cukup bicara begitu aja dan besoknya langsung keluar warnanya, langsung keluar patternnya. Dan kita bakal dan kita selaku pengusaha peminta gambar akan memberikan mood boardnya mana gitu. Si agensi itu bakal bilang gitu dan kita kasih misalnya kompetitor yang kita sebut tadi itu kompetitornya ada yang miliknya si L terus yang kayak
yang tadi kancing itu. Nah, itu mungkin kenapa sama ya, karena mungkin mereka menganggap kompetitor lain gitu. Jadi nggak jauh beda. Contohnya si kancing dengan si puru yang saya tahu itu dia itu sama. Gimana, Kak Riri? Oke, makasih Mas Boya, Mas Ridwan. Masya Allah ya, ilmunya ini nih. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan boleh. Yang sudah bertanya juga boleh. Tapi kembali ke yang tidak hadir, tapi sudah mengirimkan pertanyaan ke saya. Ini ada yang nanya, seberapa besar sih pengaruh jika di awal branding kita pakai jasa endorse? Dan bagaimana menentukan jasa endorse yang optimal? Gimana, Kak Ridwan? Kalau seberapa besar ya tentu ngaruh besar. Hanya kalau di kita itu untuk menentukan endorsement tuh kayak ada call ya Mas ya kalau gitu. Apa tuh? Kayak opinion leader ya. Opinion leader, oke. Jadi kita cari risetnya. Saya kurang paham sih itu anak tim saya. Cuman saya pernah bicara ke tim kita belajar tentang KOL gitu. Nah itu bisa dicek dari pasar audiensnya si selebgram atau si artis ini kemana gitu kan, terus rata-rata yang komen di Instagramnya itu atau bapak-bapak kah atau ibu-ibu kah atau teteh-teteh kah, masuk nggak ke data pasar kita gitu. Jangan ngebuang uang untuk artis yang nggak jelas gitu kasarnya. Terus kita itu selalu riset di social blade segala macam kan, engagementnya A atau B atau C atau D. Kalau D kayaknya kurang bagus ya. Kalau C masih kurang bagus juga, better B sama A gitu. Itu kedekatannya. Terus tingkat kedekatannya itu bisa dari followernya itu 1 juta misalnya tuh. Tapi kedekatannya hanya 0, sekian. 0,5 itu kayaknya kurang bagus. Minimalnya 1% lah. Atau enggak? Ya. Jadi dari 1 juta itu 1% tuh suka komen kasarnya ke Facebooknya ke foto-foto Instagramnya itu ya. Oke, kan lumayan tuh 1 juta aja dari 1% dari 1 juta kan udah berapa? Iya. Ya, terus di drop lagi ya lumayan tuh, bisa beli kan kita dari 1 juta itu ada yang 1%-nya itu bisa beli kan, ada yang beli ada enggak gitu. Kita tentunya seperti itu. Berpengaruhnya sangat berpengaruh, tapi kalau di kita itu berpengaruhnya bukan untuk berjualan sebenarnya, tapi barang kita itu terkenal oleh lewat dia, tahu gitu, oh ada brand ini loh namanya Pamela Hijab misalnya. Jadi untuk memperkenalkan produk kita sebetulnya endorse itu ya, dan kalau menurut ujung-ujungnya sih memang pengaruh juga ke penjualan ya. Nah, Kang Ridwan, sebetulnya timnya sekarang ada berapa sih dan tim apa aja untuk Pamela dan Fawas ini? Kalau sekarang kita timnya hanya 10 orang dan itu beda tim, maksudnya untuk tim Pamela sama Fawas beda-beda ya. Itu misalnya content creator ada 2 gitu misalnya, terus ada digital marketing ada 2, terus ada customer service, terus bagian keuangan sama desain ilustrator. Jadi punya timnya cukup lengkap juga ya dari. Iya, terus satu lagi bagian packing sama QC terakhir. Ini kantornya di mana? Kalau yang sekarang itu di Cianjur. Oh, bukan di Bandung ternyata ya? Kalau di Bandung beda, bukan untuk usaha yang ini. Oke, ternyata jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Ridwan ini punya beberapa usaha, ada yang di Bandung tapi untuk usaha yang lain, tapi untuk yang Fawas dan Pamela ini ada di Cianjur. Nah, kalau misalkan ini ada ininya nggak tim yang penjahitnya atau konveksinya seperti itu? Kita ada konveksi, tapi konveksinya bukan untuk bagian fashion jahit gitu Mas, kita hanya bordir aja. Kita punya bordiran, jadi kita untuk sekarang kayak maklun ke orang ke orang lain. Tapi kita ngejahitnya di Bandung sama di Jakarta. Oke. Ini mungkin saya harus nanya kembali ke awal nih, yang apa sih yang suka bertanya tentang modal, katanya kalau nggak ada modal susah, tapi tadi Ridwan menawarkan bisa menjadi afiliator juga, boleh dibilang modalnya 0 kecuali modal kuota saja. Nah, sebetulnya untuk yang Fawas dan Pamela ini saat itu
Modal awalnya berapa? Kalau boleh dibuka nih, kalau misalkan nggak mau buka juga nggak apa-apa. Kalau saya hanya 30 juta. 30 juta, oke. Tapi Dan, itu di luar biaya promosi waktu itu. Untuk oke. biaya produksi. Eh, Kalau dan, biaya promosi waktu itu sekitar 5 juta. oke. Dan trennya naik terus ya penjualannya? Kalau penjualan ya, tapi saya kalau kalau profit lumayan lah. 10 sampai 20 mah 20 sampai 30 juta mah per bulan dapat. Per bulan ada dari Ya dari Fawas doang, oh dari satu brand. Oke, berarti bisa sampai 60 juta total ya. Mm. Itu neto ya? Ya, itu udah potong segala macam saya dapat segitu. Oke, menarik sekali. Oke, Ridwan tadi kita tahu ini kan masa pandemi, Ridwan yang ngeluarinnya itu pengaruh banyak nggak sih pandemi ini terhadap produknya Fawas dan Famila? Sekarang enggak sih, karena gini loh, waktu saya menentukan mau buat brand ini tuh kan saya ada usaha distributor. Distributor itu basicnya saya jualan gini nih kayak ini. Apa itu? Ini Krim, body care. body Ya care. body care. Nah, Body care terus perlengkapan bayi kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau kan waktu itu mau segala macam saya masukin ini tuh barang ini tuh sebandung sama Sukabumi sama Cianjur. Nah, karena itu pasar kan pada tutup. Sedangkan omset saya turun, nggak bisa sama sekali. Nah, saya waktu itu tidak punya online store waktu itu, nggak punya sama sekali. Jadi berpikir, aduh gimana dong gitu kan. Sedangkan saya cuma distributor, basically di Jakarta mereka punya store online kan. Jadi kita tidak ada hak untuk ngejual di situ gitu kan di online shop. Nah, makanya saya buat brand. Nah, waktu itu apa ya gitu kan, apa jualan makanan gitu, makanan harus update rasa segala macam, harus ada itunya segala macam. Makanya saya mutusin berjualan hijab sama jualan baju. Karena tadi saya bilang, oh di Indonesia Muslim sih kebanyakan gitu kan, dan orang-orang rata-rata di Indonesia konsumtif gitu kan. Oke, oke. Berarti pandemi justru yang membuat Kang Ridwan berjualan ini dan malah kalau menjelaskan tren penjualannya terus meningkat sampai sekarang dan tentunya setelah melakukan juga riset-riset dan lain-lainnya diambil dari data-data secara digital terutama. Kayaknya masa-masa sekarang ini yang paling penting itu belajar digital marketing ya kalau kita misalkan ingin jualan. Ini menarik sekali. Ada pertanyaan lagi dari Zoom atau misalkan dari YouTube, saya belum lihat di YouTube, mohon maaf. Silakan jika ada pertanyaan. Mungkin Dimas nih, gimana Dimas? Ada pertanyaan nggak? Di YouTube ada yang hadir tapi belum ada apa pertanyaan. Ya, nggak apa-apa deh. Ini mungkin saya kembali ke pertanyaan yang oke tadi sudah ada. Nah, ini kan sudah punya tim ya. Kadang membangun tim supaya solid itu sangat penting. Nah, gimana Ridwan bonding tim dari Fawas dan Famela ini sendiri? Kalau bonding tim kan masih sama saya. Jadi kalau di kita itu tiap pagi harus menerima habit kita gitu semuanya. Kita harus menerima gitu kan tiap datang. Terus kita briefing sebentar, kayak saling menguatkan bahwa brand kita bakal naik naik kompetitor lain. Terus tiap hari kita ngadakan makan siang bareng di kantor, kita masak bareng gitu kan. Terus apa yang ada kesulitan itu diselesaikan bareng-bareng meskipun beda divisi. Karena basicnya di kita itu orang-orangnya bukan spesialis, misalnya digital marketing, bukan spesialis digital marketing. Saya hire-nya orang-orang yang kayak kamu mau kerja terus mau berubah atau mau belajar, ayo bareng sama saya. Waktu itu mereka alhamdulillah mau, dan umurnya itu sekitar 19 malah 19 sampai 25 tahun di kita itu. Terus tiap 2 minggu sekali kita ada acara makan di luar. Terus main kadang-kadang tiap sore sebelum pulang kita ada main game, main PS. Di kantor kita ada PS segala macam. Jadi pekerjaan target sudah tercukupi, ya udah mau ngapain lagi ya. Kita hanya saling menguatkan, saling mengeratkan gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak teman enggak sih, cuman kayak kita kuat aja, timnya harus kuat aja.
Oke. Kalau misalnya nggak kuat di timnya itu bakal berantakan menurut saya. Nggak kuat. Jadi kayak kalau contohnya nih, kalau misalnya di grup kita alhamdulillah nih kita sold out misalnya tuh 100 piece atau 300 piece, kita harus apresiasi itu kan, penting kan ya Mas Boya. Nah jangan sampai kita kayak aduh hari ini kita penjualan sekian, itu kayak kenapa sih nah itu tidak boleh di kita itu. Tapi mungkin besok semangat ya, untuk hari besok berarti ada yang salah nih hari ini, kita apa, kita evaluasi apa yang salahnya begitu. Jadi saling nguatin kalau di kita, nggak boleh saling nyalahin. Oke, ini penting sekali. Jadi tetap positif pikirannya ya, dan mencari solusi, Ya, bukan ya kan. menguatkan masalah. Oke, ini menarik sekali. Di ini belum ada, Dimas katanya nggak ada pertanyaan yang lain, di YouTube juga masih belum ada. Kira-kira Kak Ridwan, ada nggak sih tips-tips yang lain yang mungkin yang baru memulai bisnis itu yang paling penting tuh apa sih? Ya yakin lah, yakin. Terus tipsnya yakin. Kedua, sebelum mulai usaha itu dipastikan bisnis plan-nya jelas, landing page-nya udah tersedia. Landing page-nya itu kayak contoh haki kita sudah ada, sudah tidak terpakai oleh brand apapun. Itu penting menurut saya. Terus untuk ngamanin website, kita harus buat website meskipun bayarnya 400.000 gitu kan, yang murah aja. Basically itu buat ngamanin brand kita nantinya. Siapa tahu kayak saya mungkin ada yang tahu ya, Mail ID kalau masalah ya, brand itu pokoknya brand laki-laki itu dia diambil alih sama brand yang baru, namanya sama, Lelaki ID. Mail ID Lelaki itu ya, saya tahu. itu si brand lelaki itu dia tidak mendaftarkan ke Haki. Nah tiba-tiba brandnya besar, terus ada yang mengklaim itu brand kita. Nah, itu makanya landing page-nya harus sudah jelas gitu, bisnis plan-nya sudah jelas segala macam. Terus kalau tidak ada uang, maksudnya belum ada modal ya, kan kemarin juga saya sempat bercerita ke Mas Boya juga cerita kalau misalnya kalau ada niat mah usaha apa aja jalan, misalnya itu kan, kalau kita punya uang kasarnya 100.000 ya jualan gorengan juga itu bentuk usaha kan ya. Gitu kasarnya begitu Mas. Oke, ini tadi disebutkan tentang merumuskan bisnis plan. Nah, untuk merumuskan bisnis plan Fawas dan Femela sendiri itu berapa lama saat itu? Sampai dengan mendapatkan hakinya itu, patennya. Bisnis plan-nya kemarin lebih kurang ya 4 bulan. Karena kita baru ngurusin segala macam di bulan Januari. Baru di bulan Januari ini maksudnya? Iya, masukin berkas segala macamnya. Karena kita timnya itu dalam 4 bulan kita berganti 3 kali, Mas. Oh, itu bisa bikin goyah juga dong usahanya. Karena harus ngajarin lagi dari awal. Ngajarin lagi. Saya yang nge-report gitu, ngajarin ulang lagi gitu kan. Jadi selama 4 bulan. Nah, ini sekarang sudah berjalan, anak-anak tuh paling lama 5 sama 2 bulan. Mereka kayaknya oke gitu, tidak ada problem di masalah pekerjaan. Mereka kayak oh Pak, kalau misalnya begini harus begitu gitu ke saya itu. Jadi kayak enak gitu. Jadi kayak kalian kalau misalnya jangan terpaku di situ gitu. Kalau di kita itu harus solusinya gitu, dan itu jangan kayak cuman Ridwan aja atau saya aja yang ngurusin gitu. Harus bisa ngambil keputusan macam-macam lah. Oke, sudah diberi tanggung jawab untuk mengambil keputusan juga ya. Nah, ini kan tadi Ridwan punya kantor di Bandung, sedangkan Fawas Femela ini di Cianjur. Untuk biasanya dalam 1 minggu berapa kali mengunjungi kantor ini? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Tapi kan untuk membuat solid tim ini kan cukup nggak seminggu sekali? Nggak cukup sih, tapi saya kalau misalnya ini kan hari Selasa, kalau enggak hari Sabtu sebenarnya, tapi Sabtu kan cuman sampai jam 11 ya, jadi kayak sebentar, tapi ya untuk sekarang cukup, komunikasi kita kan langsung sekarang kan handphone terus mobile kan, bagaimana tuh saya juga selalu ngecekin di TikTok bagaimana, meskipun kita viewernya masih sedikit, tapi selalu bilang
ini ubah gitu, bagaimananya, pokoknya ubah, harus viewernya harus naik, terus di YouTube juga sama, ubah, terus di Instagram kenapa yang like-nya sekian gitu, sedangkan kemarin sampai beribu-ribu, sekarang hanya cuman 40, 50, tapi 50 si konten creator kita selalu bilang misalnya 50 orang itu loyal loh Pak di TikTok, di Instagram itu gitu, atau enggak 100 orang itu loyal, terus kenapa di Twitter biasanya tuh ini gitu kan, nggak trending gitu, selalu nggak mengikuti trending. Nah itu saya selalu lihat, cek semuanya. Terus kita kan ada lembar kerja, jadi tiap hari ketahuan lah apa yang nggak dikerjakan sama mereka. Dan itu di share di grup per hari. Di grup, jadi ketahuan sama semua orang. Oke, sama iya. Jadi kenapa ini belum dikerjakan gitu kan? Padahal nggak ada problem baru. Oke, makasih. Ini ada yang nanya nih, Kak Taufik lagi. Oke, tadinya kita hanya ngasih hadiah giveaway ke yang sudah nanya beberapa hari sebelumnya. Tapi sekarang Kak Ridwan ini, karena beliau ini orang baik, jadi semua yang nanya akan dikasih hadiah. Berarti saya sebagai host gak dikasih hadiah nih ya. Tapi saya pertanyaannya banyak loh tadi Kak Ridwan. Kan Mas Goyang sama DJ. Oke, nanti semua yang hadir di sini karena nanya kecuali Dimas nih, mungkin Dimas nanti gampang lah soalnya dia teman baiknya Ridwan, jadi bisa langsung menghubungi Instagramnya Ridwan Rustandi 06, tapi nggak apa-apa, nanti saya ingatkan lagi apa semuanya. Terus mungkin Mas Taufik bisa ngasih tahu Instagramnya ke saya, nanti saya coba hubungi lagi untuk mengirimkan giveaway-nya. Silakan ditulis Mas Taufik yang dari Ambon, nanti saya inikan lagi biar semuanya terdata dengan baik. Tolong ya. Oke, makasih banyak. Nah, ini karena Mas Ridwan juga mau berangkat ya ke Jogja untuk proyek yang lain. Mungkin di akhir ada nggak sih kata-kata untuk memotivasi terutama yang muda-muda supaya jadi pengusaha nih sebelum kita akhiri karena udah 1,5 jam ini. Apa ya? Kalau saya yakin lah, kalau yakin aja. Cuman kalau misalnya tips untuk anak muda biar berubah mindsetnya, memang ya tadi itu, dia harus triggernya harus jelas bagaimana dan dia mau berusaha. Oke, simple tapi ya yakin gitu ya, dan memang niat. Ya, harus. Tapi jangan lupa sudah membuat bisnis plan yang jelas juga. Ya, itu bisnis plan yang jelas, harus belajar bisnis plan. Dulu Ridwan belajar dari mana bisnis plan? Di YouTube. Oh, tuh kan malah gratis juga sebetulnya ya. Jadi manfaatkan semua media aja ya, dan ternyata bisa sampai ini pencapaiannya. Oke deh semuanya. Saya harus tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dan juga salah-salah kata, baik itu jawaban ataupun yang menyinggung. Tapi sepertinya di sini kita mendapatkan manfaat banyak sekali dari Kang Ridwan ini. Saya sendiri banyak sekali ini belajar, dan mungkin nanti saya harus kursus secara pribadi nih terkait dengan branding. Karena sampai sekarang pun saya masih merintis salah satu usaha, terus terang saja, mudah-mudahan bisa berkembang juga. Oke. Terima kasih untuk yang hadir di Zoom maupun di YouTube, dan spesial untuk Kak Ridwan Rustandi dan semuanya yang hadir, insya Allah dapat hadiah. Nanti saya akan menghubungi juga untuk memastikannya. Nanti Kak Ridwan dan tim mungkin yang akan langsung menghubungi juga setelah itu harus di mana dikirimkannya. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kak Buya, Kang Ridwan, sukses selalu.